Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah kita mulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Ketika saya masih kecil dan belum bisa naik sepeda, ayah saya membelikan saya sepeda. Kemudian memasang 2 roda bantu di sebelah kanan dan kiri untuk mengajar saya naik sepeda. Roda tersebut membantu saya untuk mulai belajar mengayuh sepeda. Setelah saya bisa mengayuh dengan lancar, kemudian roda-roda tersebut dilepaskan. Namun ayah saya tetap menemani saya ketika bersepeda dengan 2 roda saja. Hal yang sama terjadi ketika beliau mengajarkan saya bagaimana mengendarai sepeda motor dan juga mobil. Ayah saya selalu menemani saya. Lalu, ketika pertama kali kami harus kuliah, masing-masing kami, saya dan adik saya, diantar oleh ayah saya ke tempat tujuan. Ia mempersiapkan segala sesuatu yang kami butuhkan agar perkuliahan kami dapat berjalan dengan baik. Demikian juga dengan Bapa kita yang di surga. Ia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Ia selalu menyertai kita. Sebagaimana ayat kita pada petang hari ini, Yesus sendiri yang berjanji dalam Matius 28 ayat 20, bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Suatu janji yang indah bukan dari Tuhan dan Juru Selamat kita? Tapi kita harus ingat juga bahwa janji ini datang dengan sebuah perintah dan misi dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Suatu perintah untuk membagikan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Namun Yesus juga tahu kelemahan dan kekurangan kita masing-masing. Oleh sebab itu, Ia memberikan janji bahwa Ia sendiri yang akan pergi bersama-sama dengan kita. Kutipan kita pada petang hari ini yang diambil dari buku Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists halaman 129 paragraf 2 mengatakan, ketika kita keluar untuk bekerja bagi jiwa-jiwa, Allah tidak menginginkan kita untuk pergi ke medan tempur dengan kekuatan sendiri. Karena Allah telah berfirman bahwa Dia akan pergi bersama dengan kita. Tuhan yang sama yang berfirman kepada Abraham untuk keluar dari Ur dan kemudian menyertai Abraham sepanjang hidupnya. Tuhan yang sama yang bersama Yakub dari pelariannya, dalam pergumulannya, dalam masa kelaparannya hingga pada akhirnya ia bertemu Yusuf di Mesir. Tuhan yang sama yang menyertai Musa di keranjang di Sungai Nil hingga pada akhir hayatnya di Gunung Nebo. Dan Tuhan yang sama yang memelihara bangsa Israel di tanah Kanaan, yang membantu mereka mengalahkan musuh-musuh mereka, adalah Tuhan yang sama juga saat ini, yang meminta kita, mengirimkan kita keluar ke medan tempur, dan akan ikut juga bersama kita, menyertai kita dalam pertempuran kita.
Rindukah teman-teman merasakan pengalaman iman Nuh, pengalaman iman Elia? Rindukah teman-teman berperang bersama Tuhan, sebagaimana Daud bersama Tuhan melawan Goliat? Mari kita terima undangan Tuhan untuk keluar dari Ur kita masing-masing, untuk pergi keluar, bertemu orang-orang baru, bertemu jiwa-jiwa yang rindu untuk mengenal Yesus. Kita serahkan talenta kita kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan berkati dan pakai kita sebagai alatnya menjangkau mereka yang hilang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan lihat kelemahan kita, tapi lihatlah kekuatan Tuhan kita. 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.